Baik Pak, izin bertanya dari Goes nih Pak. Ya. Terkait tentang persiapan Pemko Batam terhadap penerimaan peserta didik baru, gimana tuh Pak kira-kira persiapan Dinas Pendidikan? Apakah jumlah siswa akan tertampungi di negeri atau apa itu solusinya Pak? Ya, saya sudah mempelajari betul bahwa regulasi terbaru dari kementerian satu lokal itu 40 orang. Ya. Sehingga kita memproyeksi untuk jumlah peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri pada kisaran 1.200-an lebih, sedangkan yang tidak tertampung di SMP itu pada kisaran 1000-an lah, atau maksimal 1.100. Nah, itu sudah kita cover di dalam kebijakan anggaran yang sudah disepakati juga oleh rekan-rekan DPR, bahwa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan ditampung di sekolah swasta. Bagi yang siswa SD di backup SPP-nya 300.000 per siswa, dan bagi yang siswa SMP itu di backup 400.000 per siswa. Dengan demikian, saya menganggap untuk tahun penerimaan 2025-2026 ini, insya Allah penerimaan siswa barunya akan berlangsung dengan baik. Dan kepada para orang tua, saya harapkan juga tidak tenang saja. Kami pasti akan mengambil langkah terbaik agar semua anak-anak kita dapat memenuhi standar pendidikan wajib 9 tahun itu. Artinya pada level Kota Batam, daerah, sudah kita antisipasi sedemikian rupa agar persoalan serapan pendidikan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengapa kami mempersiapkan langkah perlu membackup dengan SPP bagi SD dan SMP? Karena juga kita ingin ada pemerataan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sesungguhnya SD SMP itu baik jika digabung sekolah negeri dan swasta itu sebenarnya sudah ekuivalen dengan kebutuhan. Ya, tetapi karena kecenderungan kita sebelum-sebelumnya agar semuanya tertampung di sekolah negeri dengan harapan agar tidak ada beban biaya di sekolah-sekolah swasta, maka semua mendesak untuk masuk ke sekolah negeri. Maka atas dasar pemikiran itulah kita mempersiapkan bantuan untuk SD dan SMP bagi anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri itu. Gitu. Oke. Cukup ya? Oke, baik Pak. Makasih. Makasih Pak Wali. Ya, makasih. Goes. Oke, baik saudara, demikianlah jalannya rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda yang pertama, tanggapan dan atau jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025 hingga 2029, sekaligus pembentukan pansus. Lalu setelahnya penyampaian dan penjelasan wali Kota Batam atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Beberapa poin yang kami catat dan dari rapat paripurna DPRD Batam siang hari ini adalah terkait tanggapan Wali Kota Batam terhadap pandangan fraksi atas Ranperda RPJMD tahun 2024 hingga 2029. Yang pertama, bahwa semua masukan dari 8 fraksi DPRD Kota Batam dapat diterima dan terakomodir dalam RPJMD Kota Batam 2025 hingga 2029. Dan yang kedua, bahwa RPJMD Kota Batam 2025-2029 disusun untuk menciptakan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Batam. Lalu yang ketiga, Wali Kota Batam mengapresiasi semua masukan dan saran dari anggota DPRD Batam untuk kelengkapan RPJMD Kota Batam tahun 2025 hingga 2029. Yang keempat, Wali Kota Batam menyetujui agar DPRD Batam untuk segera menindaklanjuti pembentukan pansus Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025 dan tahun 2000 hingga tahun 2029. Adapun terkait penyampaian Wali Kota Batam atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan APBD
tahun 2024 telah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Lalu yang kedua, laporan pertanggungjawaban APBD Kota Batam tahun 2024 telah dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kota Batam kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13. Lalu yang ketiga, Wali Kota Batam meminta untuk segera menindaklanjuti dibahas bersama antara DPRD Batam dan Pemko Batam untuk dibuat Perda Kota Batam. Demikianlah laporan langsung Goes Indonesia dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam. Saya Sania Soleka Julius melaporkan dari ruang sidang utama DPRD Kota Batam dan sampai jumpa.